Apa sih itu DVT? Trombosis vena dalam adalah penggumpalan darah yang terjadi di dalam pembuluh darah vena bagian dalam. Skema patofisiologi pembentukan trombosis vena dipengaruhi oleh 3 faktor pendukung. Yang pertama, statis vena. Statis vena terjadi apabila adanya perlambatan aliran darah vena. Yang kedua, ada kerusakan pembuluh darah yang mana dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, trauma langsung, dan yang kedua, aktivasi sel endotel oleh sitokin yang dilepaskan. Yang ketiga, perubahan daya beku darah yang mana mempengaruhi aktivitas pembekuan darah meningkat atau aktivitas fibrinolisis menurun. Tanda dan gejalanya, yang pertama yaitu tungkai yang mengalami DVT atau deep vein thrombosis terasa hangat. Yang kedua, nyeri yang memburuk saat menekuk kaki. Yang ketiga, bengkak pada salah satu tungkai, terutama di betis. Yang keempat, kram yang biasanya bermula di betis, terutama di malam hari. Dan yang terakhir, perubahan warna kaki menjadi pucat, merah, atau gelap. Klasifikasi penyakit trombosis vena terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu deep vein thrombosis atau DVT, yaitu trombosis vena atau trombosis arteri, di mana jika bekuan darah tersebut menyumbat pembuluh darah vena dalam di area kaki. Dan yang kedua yaitu pulmonary embolis atau PE, yaitu sebagian dari gumpalan darah terlepas dan mengalir menuju organ lainnya. Jika bekuan darah di kaki tersebut terlepas dan mengalir ke paru dan menetap di paru-paru. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi untuk penyakit trombosis vena itu biasanya kita menggunakan obat antikoagulan, di mana obat antikoagulan ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada heparin, di mana mekanisme kerja dari heparin menghambat aktivitas faktor pembekuan darah 2A, 9A, 10A, 11A, 12A, dan 13A. Lebih dominan menghambat faktor 10A. Terakhir, secara selektif berkaitan dengan AT3 yang mempengaruhi aktivitas faktor 10A dan hanya sedikit mempengaruhi trombin. Contoh obatnya itu ada Inviclot, antitrom, trombogel heparin sodium B, dan tinzaparin. Kemudian golongan yang kedua itu ada antikoagulan oral. Mekanisme kerjanya yaitu beberapa faktor protein ikut dalam reaksi koagulansi yang berkaitan pada vitamin K sebagai kofaktor dalam sintesisnya di hati. Kemudian penggunaan warfarin atau dikumarol menghasilkan faktor pembekuan yang tidak aktif karena tidak mempunyai rantai samping Y-karboksiglutamat. Yang terakhir, efek antikoagulan warfarin tidak terlihat dari 8 sampai dengan 12 jam setelah pemberian obat. Efek pemberian warfarin ini dapat diatasi dengan pemberian vitamin K. Selanjutnya, adapun terapi non-farmakologi. Yang pertama, jika Anda baru saja menjalani tirabaring dalam waktu lama, gerakan tungkai sesekali atau berjalan bila sanggup agar aliran darah tetap lancar. Yang kedua, jika Anda sedang dalam perjalanan panjang atau pekerjaan mengharuskan Anda duduk dalam waktu lama, lakukan gerakan tungkai sederhana atau sesekali bangun dari tempat duduk untuk berjalan. Yang ketiga, jika Anda baru menjalani operasi, konsumsilah obat antikoagulan yang diresepkan oleh dokter agar risiko terbentuknya gumpalan darah setelah operasi menjadi berkurang. Dan yang keempat, jalani pola hidup sehat seperti tidak merokok, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, serta berolahraga secara teratur.
Adapun indikasi dari deep vein thrombosis ialah yang pertama, di mana mencegah vibrasi atrium, yang kedua, mengatasi serangan jantung, yang ketiga, mengatasi penyakit jantung bawaan, yang keempat, mencegah stroke, yang kelima, mencegah trombosis vena dalam, dan yang keenam, mencegah emboli paru. Oke, masuk di pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan radiologis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ultrasonografi atau USG vena, ada konvensional kontras venografi, ada compute tomography scan atau CT scan, ada magnetic resonance imaging atau MRI. Efek samping dari DVT terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ialah berupa pendarahan hebat di lambung dan juga usus. Yang kedua, terjadi sesak nafas, pusing, gelisah, dan juga berkeringat. Yang ketiga, mati rasa atau lemah pada satu sisi tubuh. Yang keempat, kebingungan. Yang kelima, rambut rontok. Yang keenam, nyeri dada atau aritmia. Yang ketujuh, warna kulit berubah menjadi gelap atau kebiruan di tangan dan juga di kaki. Adapun kontraindikasi deep vein thrombosis ialah yang pertama, penyakit-penyakit dengan kecenderungan pendarahan, dikrasi darah, ulkus saluran cerna, keguguran, operasi otak, dan medula. Yang kedua, penyakit hati dan ginjal yang berat. Yang ketiga, hipertensi berat dan tuberkulosis aktif. Yang keempat, wanita hamil. Yang kelima, hipersensitif. Yang keenam, tidak boleh diberikan selama atau setelah operasi mata, otak atau medula spinal, dan penderita-penderita yang mengalami fungsi lumbal atau anestesi blok. Dan yang ketujuh, peminum alkohol. Pengobatan DVT pada ibu hamil terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada obat-obatan. Obat-obatan ini berfungsi untuk mencegah gumpalan darah membesar dan mengurangi resiko terbentuknya gumpalan darah baru. Yang kedua, filter vena cava. Filter tersebut berfungsi untuk mencegah gumpalan darah memasuki paru-paru dan menyebabkan emboli paru. Yang ketiga, stocking kompresi. Stocking kompresi dipakai di bawah atau di atas lutut untuk mencegah pembengkakan akibat DVT. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terbentuknya gumpalan darah baru. Dan yang terakhir ada trombektomi. Trombektomi dilakukan jika gumpalan darah berukuran besar dan sampai menyebabkan kerusakan jaringan.